Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Ketika manga One Piece chapter 1010 keluar, saya menemukan bahwa ada beberapa fakta penting yang terungkap mengenai Housoku no Haki. Selain itu, terungkapnya fakta bahwa Roronoa Zoro ternyata memiliki Housoku no Haki. Kita juga bisa melihat perkembangan Luffy dalam hal bertarung yang telah mencapai tahap yang cukup gila. Saya awalnya terkejut ketika Housoku no Haki ternyata bisa digunakan seperti Busosoku Haki, yaitu digunakan untuk melapisi diri sendiri maupun senjata yang digunakan oleh penggunanya, serta sebagai sarana pertahanan dan memperkuat serangan. Di chapter 1010 pun ada adegan yang cukup ganjil bagi saya. Bagaimana mungkin Luffy bisa mengimplementasikan penggunaan Housoku no Haki ketika yang muncul di flashback Luffy adalah kakek Hyogoro? Padahal, seperti yang kita ketahui selama ini, yang kakek Hyogoro ajarkan kepada Luffy adalah Ryuo atau Haki secara umum. Kenapa bukan Rayleigh kali ini yang muncul di dalam flashback Luffy? Padahal, Rayleigh adalah orang yang mengajarkan Luffy untuk mengasah kemampuan Housoku no Haki-nya. Jadi, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang fakta-fakta terselubung mengenai Housoku Haki yang muncul di chapter 1010 ini dengan lebih rinci dan lebih spesifik lagi. Di dalam flashback Luffy yang muncul di chapter 1010, kita mendapati perkataan Hyogoro yang mengajarkan Luffy mengenai Haki. Hyogoro mengatakan, jangan hanya melapisi tubuhmu dengan Haki, alirkan juga Haki tersebut untuk menembus dan menghancurkan musuh dari dalam. Di sini, Hyogoro tidak menyebutkan secara spesifik Haki apa yang harus disalurkan untuk menghancurkan musuh dari dalam. Dan dari apa yang kita dapati sejauh ini, setidaknya sebelum chapter 1010 keluar, kebanyakan dari kita memahami ucapan Hyogoro tentang mengalirkan Haki ini adalah Busosoku Haki yang dialirkan. Seringkali disebut dengan Haki Busosoku tingkat lanjut atau Advanced Armament Haki dalam istilah bahasa Inggrisnya. Pemahaman tersebut berakar dari pernyataan kakek Hyogoro yang menyebutkan bahwa apa yang disebut oleh Luffy sebagai Haki dikenal secara umum di Wano sebagai Ryuo. Ryuo sendiri adalah istilah terminologi penduduk negeri Wano terhadap Haki. Flashback Luffy mengenai ucapan kakek Hyogoro ini membuat saya kembali membaca manga One Piece volume 93 dan 94. Ketika Sumo Inferno terjadi di penjara Udon, Luffy mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari teknik serangan yang digunakan oleh Rayleigh, yaitu menyerang tanpa harus menyentuh. Satu hal yang pasti di sini Luffy sedang tidak mencoba untuk belajar santet ya. Di Sumo Inferno ini kita bisa mendapati beberapa hal yang menarik yang ada kaitannya dengan Housoku no Haki yang muncul di chapter 1010. Yang pertama, Luffy mengalahkan beberapa keroco di atas arena menggunakan Housoku no Haki. Hyogoro dan Queen cukup terkejut mengetahui hal tersebut. Yang kedua, Hyogoro semakin heran ketika Luffy menggunakan permainan hidup dan mati Sumo Inferno sebagai sebuah latihan. Hyogoro pun bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Luffy saat itu? Luffy menjelaskan kepada kakek Hyogoro bahwa Luffy perlu belajar sebuah teknik ataupun jurus yang menggunakan Haki untuk menyerang tanpa menyentuh musuhnya sebagai kunci untuk mengalahkan Kaido. Setelah mendengarkan penjelasan Luffy tersebut, Hyogoro mengerti apa yang dikatakan oleh Luffy dan kakek Hyogoro bersedia untuk mengajarkan hal yang dimaksud oleh Luffy. Yang ketiga, Big Mom yang dalam kondisi sedeng muncul secara tiba-tiba. Keadaan yang mendesak bagi Luffy ini mengantarkan ke momen di mana Luffy menghancurkan kalung pemotong leher yang sedang digunakannya. Yang keempat, Hyogoro sangat kagum ketika Luffy mampu melepaskan kalung kematian tersebut. Hyogoro berkata dalam hati, "Nak topi jerami, kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan ini sudah lebih dari apapun yang bisa aku ajarkan kepadamu." Sesaat kemudian, Hyogoro berkata kepada Luffy, "Yang bisa aku ajarkan padamu soal Ryuo atau yang kau sebut dengan Haki adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk melapisi bagian tubuh maupun senjatamu. Bisa digunakan untuk bertahan layaknya baju sirah yang tak terlihat. Dan
bisa digunakan untuk menyerang dengan damage yang gak ngotak. Tapi ketika dirimu mampu mencapai tingkatan yang lebih dari itu, haki yang kamu gunakan mampu menembus kulit musuh dan menghancurkan mereka dari dalam. Kalung baja itu kamu hancurkan dari dalam dengan hakimu. Kamu sudah bisa melakukannya. Kamu sudah tahu caranya menggunakan haki tersebut, tapi kamu melakukannya secara tidak sadar. Jadi pada dasarnya ketika Luffy berlatih dengan kakek Hyogoro saat itu di Sumo Inferno dan setelahnya, kakek Hyogoro sedang mengajari Luffy cara untuk mengalirkan Haoshoku hakinya. Oleh sebab itulah kakek Hyogoro yang muncul di flashback Luffy di chapter 1010, bukan Rayleigh sang raja kegelapan. Jadi saya sangat yakin bahwa selama ini yang dilatih oleh Luffy ketika diajari Ryuo oleh kakek Hyogoro adalah kemampuan Haoshoku hakinya. Mungkin banyak dari kita yang mengira bahwa selama ini yang didapatkan oleh Luffy dari latihannya dengan kakek Hyogoro adalah latihan Busosoku haki tingkat lanjutan. Haki Busosoku adalah sebuah kemampuan untuk melapisi bagian tubuh maupun senjata yang digunakan. Bisa digunakan untuk tujuan bertahan dan menyerang. Sedangkan haki Haoshoku juga hampir sama dengan haki Busosoku. Bisa digunakan sebagai pelapis anggota tubuh ataupun senjata. Bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang. Bedanya di sini adalah sebuah serangan yang dilapisi oleh Haoshoku haki bisa menembus Busosoku haki dan kulit musuh yang keras sehingga bisa menimbulkan kerusakan dari dalam secara langsung dan tanpa menyentuhnya. Kita tidak pernah mengetahui secara pasti sebelumnya bagaimana caranya Rayleigh melepaskan kalung rantai peledak Keimi, Luffy melepaskan kalung dari Queen, dan borgol peledak yang dikenakan oleh Yamato. Tapi sekarang sangat masuk akal sekali jika Haoshoku haki yang digunakan untuk melepas berbagai macam belenggu tersebut. Kini kita juga mampu mengetahui ketika Shanks naik ke kapal Moby Dick milik Shirohige, pancaran Haoshoku hakinya yang sangat kuat tak hanya mengkenok keroco anggota bajak laut Shirohige, tapi juga mampu merusak kapal Pak Tua tersebut. Jadi selama ini banyak fans One Piece yang salah paham dan menganggap bahwa Haoshoku no Haki hanyalah sebuah kekuatan untuk memaksakan kehendak seseorang pada orang lain yang secara kasar bisa dibilang hanya untuk ngenok keroco saja. Mungkin kedepannya akan terjadi duel adu Haoshoku haki yang digunakan layaknya Busosoku haki. Di chapter 1009, Kid mengeluh mengapa Trafalgar Law tidak memisahkan kedua Yonko tersebut dengan kekuatannya. Trafalgar Law juga mengeluh dia tidak bisa memisahkan Big Mom dan Kaido karena haki mereka yang sangat kuat. Mungkin saja dari percakapan Kid dan Law ini di chapter 1009, kita mendapati sebuah fakta bahwa Big Mom dan Kaido melapisi diri mereka dengan Haoshoku no Haki, sehingga Law tidak bisa memisahkan mereka berdua dengan kekuatan buah iblis OP-OP no Mi-nya. Banyak fans Sanji garis keras yang sangat yakin bahwa Zoro tidak memiliki kemampuan Haoshoku no Haki karena belum dikonfirmasi oleh Oda. Padahal sesuatu yang telah muncul di alur cerita manga bisa dibilang adalah sebuah hal yang kanon atau resmi dari Oda. Mereka pikir siapa yang gambar One Piece coba? Haji Udin, anjay. Semoga saja mereka yang menyimak penjelasan ini diberikan jalan pemikiran yang lebih luas dan tobat dari gejala memuja karakter beban. Ups, keceplosan, anjay. Oh iya, Oda pernah mengisyaratkan kemunculan Gear 5 untuk mengalahkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Jawabannya pun cukup kocak. Tapi Oda memberikan petunjuk yang jelas di kolom SBS. Seorang penggemar bertanya kepada Oda, akankah Luffy memiliki Gear 5 ke depannya? Oda menjawab seperti ini. Akankah ada Gear 5 ke depannya? Oh, musuh yang harus dikalahkan sekarang adalah makhluk terkuat di dunia. Dunia juga sedang bertransisi dari 4G ke 5G. G artinya gear kan? Mungkinkah Busosoku Haki lanjutan plus Haoshoku no Haki sama dengan Gear 5? Bagaimana menurut kalian? Apakah penjelasan ini cukup masuk akal?
Subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan pembahasan seputar One Piece yang mencerahkan seperti ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.